Selamat siang teman-teman semuanya, welcome back. Kita hari ini lagi di Goldfinch. Yes. Ya, kita dapat invitation di Sumomatsu. Ya, akhirnya kesampaian juga makan Sumomatsu. Sebenarnya kita merasakan satu lagi temannya yang di Sorrento, cuman belum kesampaian mulu karena rame. Rame terus. Nah, ini kita invitation kali ini sebenarnya mau menampilkan dia itu baru buka cabang ya ternyata ya. Iya, baru di buka Pantai di Nakapuk. Betul. Ya, betul. Nah, tapi kita kesini aja yang dekat, saya jauh-jauh ke Pantai Nakapuk. Ya, dia kalau nggak salah non halal ya. Ini non halal. Dia non halal. Banyak yang bilang itu yang kayak nasi Jepang viral itu loh. Oke. Ya, mau kayak apa nasi Jepang viral tuh kayak apa? Gue juga penasaran. Terus kita nagih Jepang, but the taste is more than the case. Oke, jadi kita udah masuk ke dalam si Sumomatsunya dan kita ambil yang di lantai 2 karena lantai 1 itu mostly buat counter seating yang langsung sama chefnya, terus sama meja-meja yang di itunya 2 orang jadi agak kecil. Betul. Sedangkan kita buat 4 menu katanya. Di sini tempat menu ternyata kayaknya 4 menu semua yang ada di Sumomatsu. Coba kasih lihat dulu. Nah, itu ada yang tonkatsu, ebi, tori, sama tori nanban. Jadi simpel banget, cuma ada 4 menu. Dan memang dia kayaknya fokusnya di tonkatsu don. Jadi di situ pork, terus ada ebi katsu, terus ada tori katsu sama tori nanban. Bedanya kayaknya kalau yang ebi katsu sama yang ebi katsu itu pakai tartar, kalau yang tori nanban itu pakai tartar juga. Tapi dia kayaknya nggak pakai si don buri ya. Kalau yang si tonkatsu sama tori katsu don tuh pakai don buri doang, pakai si tartar sosnya. Tempat kita banyak banget ini ngomong-ngomong, by the way. Ada tonkatsu, bikatsu, torikatsu sama tori nanban. Ya, ini kita mungkin nanti mau lanjut ke bawah seperti biasa, lihat proses masaknya. Sama ini meca dingin.
Ini banyak banget, ada 4, sebenarnya nggak banyak banget, cuman Ada 5. dia punya porsi itu besar-besar karena memang ternyata yang sumo size semua ya. Jadi cukup amazing, apalagi yang si tonkatsunya. Jadi tonkatsunya itu dia ada 2 breaded 2,5. cutlet, 2,5 bahkan dia ditumpuk, jadi kayak banyak banget. Terus kalau yang pork sama yang tori sama yang chicken itu dia dapat dipping sauce sama dapat kayak bubuk-bubukan Curry, chili flakes salt. sama salt ya. Karena memang kayaknya dari si rasa si ininya nggak terlalu flavorful ya. Ya. Oke, kita coba lagi deh makan. Kamu mau coba mana? Aku coba chicken katsunya deh. Ya boleh, aku juga penasaran sama katsunya. Ambil. Ini ada nih. Ya aja. Yang bahan tadi bikin konten nih dia kan katsunya. Oh. Yup. Ya, kalau nggak pakai saus emang agak flavorless dan tapi fresh, rasa freshnya enak, nggak sepah dagingnya, juicy. Sebenarnya ada rasa asin gurihnya sedikit dari si tepungnya, tapi nggak begitu keluar. Iya. Jadi kali restoran Jepang, kali Jepang Malah menurut aku dia agak manis tau, bawa agak sedikit manis. ada sweetnessnya ya. Iya. Nah, aku lebih suka kalau dia tuh dipakein saus dippingnya, tapi aku nggak gitu suka kalau dicampur sama kayak bumbu kari atau saltnya. Mungkin kayak ini aja chili flakes-nya aja sih. Chili flakes ya. Oke. Mana? Lanjut. Lanjut, mau kemana lagi? Aku mau cobain nasi sama telurnya. Nasi telurnya boleh. Sama. Susah ngambilnya, kayaknya harus pakai sendok deh. Cukup Saya nih. ini orang Jepang. Yes. Dari chili flakes-nya tapi ada rasa kayak ada rasa manis ya. Nah, dari ininya ya, dari telurnya ya. Kalau dari telurnya nggak tahu dia dikasih saus lagi di atasnya. Dan Rasa saus manis. kalau Jessica kan tadi pakai dip ke sausnya, ke dipping sausnya. Kalau gua kayaknya lebih suka, so far ya lebih suka makan begini ya, tapi sama nasinya dan lebih ada rasa. Kita cobain yang porknya nih. Ini yang pork. Bisa lihat banget ya bedanya. Kalau yang pork tuh lebih tebal banget. Tebal banget. Oh. Kalau yang pork sama gue merasa ada lebih rasa gurihnya dari si daging babinya. Tepungnya hampir sama kayak chicken, tapi dia ada rasa gurihnya masih dari si daging babinya. Enak banget, crispy. Terus apa namanya, nggak kering, masih si daging babinya. Kayak gue cocok banget ya makan sama nasi. Next. Satu hal yang bener-bener aku lihat bedanya ya. Kalau pork itu kan karena dagingnya tebal, jadi kulitnya tuh kayak crunchy tipis. Tapi kalau yang chicken tuh kebalikannya, lebih tebel, jadi kalau lebih crunchy gitu. Enak sih. Oke, kita coba apa? Nanban. Lagi kayak. Wah, lapar pak. Nih, kita cobain yang nanban. Kamu dulu. Juicy banget dalamnya. Terus sangat flavorful ya. Pakai saus apa juga enak sih. Jadi dia ada, tadi gue udah makan by the way. Jadi dia tuh kayaknya daging paha, terus daging karage gitu, digoreng tepung. Sama dia tuh di stir fried sebentar di kayak sweet glaze gitu, sauce glaze gitu. Soalnya ini kalau nggak pakai si tartarnya berasa kayak manis gitu sih. Ya terus pakai si tartar sauce atau siapa pakai nandan sauce-nya. Ini enak sih, aku suka sih. Cukup flavorful. Cuman nggak bisa banyak kayaknya kalau gue. Gitu. Nah, yang gue penasaran next ya, nih ebi. Aku dulu. Oke, thank you. Ebi. Nah, kalau yang ebi dia udah dikasih saus ya sebelumnya. Jadi dia makanya cuma dikasih dipping sausnya yang si tartar atau nanban. Yes. Oh, Enak ya. ternyata dia kan bentuknya ada 3 gitu bentuknya. Nah ternyata bukan yang udangnya 3 biji gitu, enggak, tapi dia kayak udah di mince gitu, si udangnya dicampur sama adonan tempuranya, terus digoreng, jadi cukup happy juga, jadi terus ada sausnya, ada manis, enak. Itu Cuman again karena dia udang jadi kayak lembut banget dagingnya. ya, tuh. Dan ini kan cukup happy ya ini, nih, ini, good. Nah, Ada onigiri. last, ini onigiri kelas berat ini. Gede banget onigirinya, tolong. Karena onigirinya begini. Oh iya, onigirinya dia pork ya. Pork saus pork mentai. cutlet sama pakai saus mentai di atasnya. Kamu coba deh. Tadi dia udah coba guys sebenarnya. Mulut aku aja nggak bisa masuk ini. Makan dagingnya aja kamu.
Simple yet comforting ya. Kayak itu buat sensasi baru karena abis cobain yang nanban kan. Jadi kayak ini kayak apa ya, mentai sih, tapi kayak nggak mentai pada umumnya, agak sedikit beda gitu. Jadi dia masih ada freshness dari si daging tonkatsunya, sama tadi tuh nasinya gue cobain dikit, dia ada kayak sampai sama, cuma lebih kuat, lebih strong rasa asin samanya ya, kayak onigiri lah ya. Iya. Very good, enak banget. Ini snack yang cukup menarik ini. Kayaknya Tapi pesan ini kelas satu langsung berat, kenyang. kelas berat ini snacknya. Oke, very good. Kita tadi minumnya kita ini ocha Tuh, dingin. yang Biasa. refill. Refill. Kita mungkin lanjut makan dulu habis ini. Kalian silakan nikmati timeline seperti biasa. Cheers everyone. Wah, hilang. Pindah ke semua. sini. Pindah ke plastik semua. Awas. Oh iya. Gelas. Ada gelas. Aduh, gila. Ya jadi obviously menu yang ukuran sumonya beneran ukuran sumo. Gede banget. Jadi mungkin ya karena mungkin gue kayak kurang enak perut juga. Tapi tadi gue udah coba habisin yang sumonya, yang tonkatsunya. Jujur enak kalau buat gue. Safe, comfort food banget buat makanan Jepang. Jadi emang sama ini kan kita penasaran ya, kayak apa sih makanan apa ini tergolong tendon nggak ya? Apa cuma tonkatsu, apa katsu biasa, katsu house biasa. Jadi gue selalu penasaran kayak apa sih gitu rasanya katsu yang memang proper way di Jepang gitu. Ternyata tadi ya cukup menggambarkan. Jadi nasinya memang nasi kayak pakai telur oyakodon gitu, terus pakai saus glaze gitu di atas sedikit. Terus dia punya obviously yang dari gue yang si tonkatsunya itu memang tidak terlalu heavy pada butternya, pada si tepungnya, terus crispy. Tapi yang gue suka adalah dia punya rasa si dagingnya tuh udah bawa asin. Ya. Jadi ada rasa pada saat kita makan. Jadi gue nggak perlu banyak pakai saus, cuman cukup pakai nasi doang itu udah enough sebenarnya. Terus apa namanya dia punya si poke juga cukup tender, hitungannya cukup tender meskipun dagingnya tebal. Dan apa namanya well cook lah hitungannya karena masih ada juicy-nya sedikit. Terus enak banget kalau dipadu sama nasi oyakodonnya. Terus apalagi kalau masih panas ya obviously. Kita tadi udah rekam dulu jadi udah agak mendingin. Kita selalu makan makanan dingin. Iya. Jadi apa namanya kalau misalnya masih hangat itu pasti akan enak banget. Betul. Dan harus banget kalian cobain untuk yang tonkatsunya karena buat gua itu paling enak sih. Betul. Sama kalau dari aku kan aku cobain yang torikatsunya ya. Nah, torikatsunya itu berbanding agak kebalik sama tonkatsu yang dagingnya tebel. Ini malah lebih tebelnya tuh ke si crunchy kulit luarnya gitu, ke tepung luarnya. Tapi nggak bisa disalahin karena kan emang tekstur daging ayam tuh lebih tipis kayak gitu loh. Yap. Nah, jadi kalau misalnya pas aku coba itu emang agak blend gitu rasanya dari si torikatsunya sendiri, makanya dikasih dipping sausnya buat ngasih tambahan rasa. Agak blend. Kalau iya. Bukan blend. Blend. Oh Blend. iya. Jadi kalau misalkan yang si torikatsunya itu menurut aku agak tawar gitu lah intinya ya. Nah itu kalau misalkan mau ditambahin banyak rasa, boleh tambahin dipping sausnya. Bahkan kan bisa dikasih kayak bumbu kari atau misalkan mau kasih garam juga bisa gitu kan. Sama ada chili flakes. Iya ada chili flakes juga. Cuman aku sih bilang dipping sausnya udah cukup karena ngebawa rasa manis gitu. Dan uniknya kamu berasa ngasih tau itu dipping sausnya manis nih, tapi kalau dicampur sama bumbu oyakodonnya agak manis dia nggak terlalu over gitu. Jadi masih oke tuh takarannya mereka gitu. Terus apa kalau yang chicken tadi maksudnya mungkin emang dia agak bawa manis ya, sama apa dia punya, kita bisa nikmatin si freshness dari si chickennya itu, jadi bukan yang flavorful banget, bukan yang asin banget, jadi ya masih model Jepang lah itu. Iya betul. Gitu.
Terus kalau yang mungkin yang mau flavorful bisa kalian pesan yang tori nanban ya. Iya, nanban sih sangat amat kaya rasa sekali ya. Iya, jadi yang gue bilang tadi, jadi dagingnya itu ayamnya kayaknya model karage gitu, digoreng tepung. Terus setelah digoreng tepung dia di stir fry lagi sebentar sama yang sweet honey glaze apa gitu si ini. Jadi ada nge-coating sausnya baru dikasih nanban atasnya. Which is itu cukup rich kalau buat gua. Jadi dari si ayamnya udah bau manis sama di nanban juga kan ada manis ya meskipun lebih ke arah sour es gitu kan. Jadi apa namanya cukup flavorful. Tadi nggak habis gua jujur. Karena apa jujur, nah dari my preference, karena preference gue justru yang agak yang kayak Jessica tadi, yang agak tawar justru, yang agak bland rasanya. Karena memang itu yang merepresentasikan Jepang gitu kan, kayak makanan itu makanan sehat, terus nggak banyak bumbu. Makanya gue lebih masuk ke yang si tonkatsu sama si toriki katsunya. Tapi yang chicken nanban juga kalau buat kalian yang suka banget sama yang flavorful dan taunya kalau misalnya makan tori karage atau tori nanban harusnya yang flavorful ya, itu bisa jadi pilihan. Kalau buat aku juga sebenarnya nanbannya agak strong ya. Aku juga nggak yakin abis yang segede gitu. Makanya aku di tengah-tengah itu ambilnya ebi. Justru ebi karena dia sausnya kan dipisahkan. Karena dia tuh kalau secara saus dipping sausnya udah disiram langsung di atas ebinya, udah ngeresep juga. Jadi kayak dia lembut dagingnya, terus ada rasa manisnya, ditambah si oyakodonnya cukup manis juga tetap enak gitu kan. Nah kalau mau sedikit tambahan rasa bisa dicocol. Nah begitu udah kebanyakan di stop, makan aja langsung yang udah pakai dipping sausnya itu udah enak banget gitu. Jadi ada safe option buat kalian mungkin yang mau makan itu yang ebi memang. Iya betul. Jadi memang dia punya si sausnya itu langsung di glaze di atas si apa namanya udangnya, dan ya itu udangnya tadi ternyata udah dicop terus dicampur adonannya baru digoreng. Jadi dan bukan yang satu string gitu ya. Itu yang bikin lembutnya sih. Oke, ya itu yang lebih ada bawa tekstur si soft, terus buat crunchy juga. Iya. Enak banget kayak perkedel sih sebetulnya. Kedel udang. Enggak. Ya sama terakhir itu tadi ada apa? Ada onigiri mentai. Ya. Jadi ini onigiri bukan sembarang onigiri. Biasanya kan kalau onigiri apa yang kita tahu kan segitiga terus pakai seaweed baru ada filingnya. Ini segitiga tapi katsunya segitiga. Katsunya segitiga. Jadi dia pakai tadi chefnya kalau nggak salah pakai sekitar setengah apa seperempat gitu daging si. Iya kayaknya setengah deh. Tonkatsunya taruh di tengah-tengah terus di wrap sama nasi sama si ininya sama apa sama seaweed, dry seaweed. Terus atasnya dikasihin mentai ya, saus mentai ya, jadi di torch. Jadi buat gue itu snacking yang cukup interesting karena itu powerful banget. Kalau misalnya kalian makan itu, gue rasa juga kan nggak akan makan siang sih pasti. Iya. Karena atau cukup buat cewek-cewek tahu, cewek-cewek misalnya mau makan siang makan satu aja cukup. Kita udah cukup guys ya. Ya itu boleh banget jadi opsi saat kalian cobain. Enak kok rasanya, dia punya bener-bener kayak onigiri, bener-bener rasanya kayak rasa sushi gitu, lembut fluffy. Terus ditambah ada rasa gurih dari si tonkatsunya sama si sweetness dari si mentainya. Very good banget, boleh banget. Itu lunch on the go atau mungkin dinner on the go. Oke, jadi untuk lokasinya seperti biasa di Sumomatsu ini dia ada di Rupa Goldfinch dekat Niseko Ramen sebelah sini kiri. Dari video ini dibuat di kiri. Nah apa namanya? Yang pasti lewatin K3 Mart. Dia punya tempat benar-benar mendedikasikan banget ke sumo ya. Jadi banyak banget art yang memang gambar-gambar pertandingan sumo. Pertandingan sumo, terus ada lagi yang kayak pokoknya art Jepang lainnya yang selain itu yang ada berbau-bau dengan sumo. Makanya mungkin namanya Sumomatsu. Dan porsinya sumo untuk para petarung sumo, makanya kebanyakan gue. Tapi kenapa nggak masalah juga, boleh banget. Ini fun banget buat kalian makan sama teman-teman, sama keluarga. Sebenarnya yang sumo bisa buat sharing sih. Bisa buat sharing, betul. Iya kan, kalau misalnya pasangan datang satu aja, bisa satu aja yang sumo bagi dua udah enough. Ya, dan itu cukup fun makannya juga di sini. Bisa rame-rame, bisa berdua. Jadi tempatnya juga bagus, meskipun ya cukup sebenarnya nggak besar, tempatnya nggak luas, tapi penataannya bagus sih. Penataan dan dekorasinya cukup bagus. Jadi boleh banget kalian jadikan opsi mau makan pada saat weekend atau misalnya pada saat pulang kerja. Betul. Boleh banget ala-ala Jepang di sini. Ya, jadi itu mungkin review kita di Sumomatsu Goldfinch. Dia baru buka cabang baru kayak yang kita bilang tadi di Pantai Indah Kapuk.
not sure kota Indah Kapuknya di mana. Nanti mungkin kalau misalnya bisa gue masukin di deskripsi, gue tulisin di deskripsi alamatnya di kota Indah Kapuk di mana. Tapi sih kita lagi di Goldfinch, biar nggak terlalu jauh ke kota Indah Kapuk. So thank you buat Kak Andrea yang udah reach kita dan Mas Ulung yang udah membantu kita selama di sini. thank you juga buat semua staff yang udah bertugas pada hari ini, the chefs, terus apa namanya masnya yang di atas yang standby yang bantuin kita kalau misalnya mau refill ocha atau misalnya mau kakek tadi sampai ngabuk besi terus ngasih tahu kita ini udah mau di plating gitu bisa langsung turun kita turun. Jadi thank you banget, sangat membantu kita pada hari ini dan thank you juga tentunya buat kalian yang udah nonton, jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share video ini karena kita akan lebih lagi upload video-video lainnya. Jangan lupa juga nyalakan bell icon supaya ada notifikasi pada saat kita upload video baru. Ya kata anak Risa from Sign out. Thanks for watching. Bye bye.